orang yang bertanya-tanya tentang FA dan mungkin teman-teman yang bertanya tentang FA bisa selesai sesi ini bisa tanya dengan teman-teman kita panitia yang ada di belakang sana ya. Kami tentu dengan senang hati mengundang Anda untuk berkomunitas dengan kami. Puji Tuhan. Oke, di yang kedua ini saya mau pastikan bahwa kita semua tetap fokus karena materinya lumayan berat ya. Tapi hari ini saya mau tes kita apa fokus apa enggak? Setuju ya? Setuju ya, tetap di tempat duduk Anda. Kalau saya bilang angkat tangan kiri ya ikuti sesuai apa yang saya instruksikan. Paham? Yang paham bilang paham. Oke, yang belum paham bilang paham. Ya, oke. Kalau saya bilang angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, ikuti yang saya instruksikan. Yang fokus angkat tangan kiri, turunkan tangan kiri. Yang fokus angkat tangan kanan, turunkan angkat tangan. Yang fokus angkat dua tangan, turunkan. Yang fokus angkat tangan kiri dan bilang saya fokus. Yang fokus angkat tangan, taruh di dagu. Iya, taruh di dagu. Dagu, saya masih tunggu yang belum fokus, dagu. Lihat kiri kanannya, oke masih ada yang di dagu, dagu. Dagu, tolong masih lihat, saya belum lihat semua, belum pindah, dagu. Oke, sudah semua, kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ya, enggak apa-apa. Kesalahan antara dahi dan dagu tidak membuat nama kita dihapus dari buku kehidupan. Jadi aman ya. Tapi tetap fokus karena di materi kedua ini akan luar biasa juga. Dan tetap pada aturan kita tadi, yang pertama antusias, yang kedua berpartisipasi, dan yang ketiga catat poin-poin penting. Sehingga kita bisa aplikasikan itu buat kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut, ada video yang akan kita saksikan bersama. Materi kita yang kedua yang akan belajar sama-sama yaitu Smart Financial Management, The Trap of Online Gambling and Instant Loans. Ya, mudah-mudahan saya benar bacanya. Oke. Narasumber kita hari ini ya berpengalaman 14 tahun di perbankan, 16 tahun di sekuritas, 5 tahun sebagai founder dan direktur Fast Solusi Indonesia. Konsultan bidang finance, accounting, strategi bisnis dan juga training. Ya, memiliki lisensi OJK sebagai wakil perantara pedagang efek, wakil penjamin emisi, wakil manajer investasi dan juga terlibat dalam pelayanan di Kingdom Business Community dan juga Victory Mentoring Community. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Juhono Sudirgo. Waktu dan tempat, saya persilakan Pak, silakan. Berdiri aja ya. Oke, nah nanti saya dibantu sama materi slide. Teman-teman kalau butuh nanti hubungin panitia ya, boleh minta slide-nya. Oke, tapi saya lebih ngerasa aman karena tadi Pak Irfan udah mendahului. Sehingga teman-teman semua pasti nggak sembarangan ngeklik HP-nya ya. Karena trap yang satu ini munculnya di HP. Dulu nggak ada ya. Nah oke, karena saya masuk business financial, hari ini kita mau bicara sebenarnya trap di financial ini apa aja ya. Yang dibahas baru 2 bagian lah istilahnya di sini kan. Tentang online gambling sama instant loans. Nah kalau bicara trap sebenarnya kalau disebut banyak. Jadi teman-teman bisa kejebak juga ya. Caranya orang terjebak tuh macam-macam kalau lihat gambarnya ya. Ada yang diiming-iming begitu kan ya. Ada yang jalan nggak lihat bawah terus kemudian tiba-tiba jatuh gitu ya. Ada yang banyak-banyak. Yang caranya yang kadang-kadang kita nggak aware, nggak sadar termasuk tadi salah ngeklik. Nggak sadar ternyata APK gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada 8 trap
yang mungkin hari ini saya bahas cuman karena sesinya terbatas, saya bahas 3 dulu ya, 3 dulu. Nanti kalau lain kali kita bahas yang lain. Jadi yang pertama adalah nomor 2, terus kemudian nomor 7 dan akibatnya muncul yang nomor 5. Gitu, kira-kira seperti itu ya. Nomor 5 ini hanya akibat, nanti bagaimana caranya keluar. Yang menarik adalah teman-teman semua, setiap trap ini ada solusi. Jadi namanya Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita ketemu Tuhan pasti ada jalan ya. Setiap trap ini kalau udah kejeblos pun masih bisa diperbaikin. Ini kabar baik. Tentunya kalau mau. Ya, solusinya ada ya. Nanti saya juga akan bilang solusinya. Nah, kita lihat dulu trap-trap ini sebelumnya kita bahas yang basic dulu ya supaya kita bisa membedakan bicara uang. Teman-teman bisa ngecek apa sih bedanya namanya hamba uang, hamba utang sama hamba Tuhan. Coba ya. Saya kasih gambar. Gambar ini boleh ditebak nih, yang mana kira-kira? Yang mana nih? Hamba uang gitu ya. Loh, padahal matanya ditutup loh. Kok bisa kelihatan ya? Mungkin ada yang bilang, iya Pak, istri saya dulu pintar cari duit. Loh, bagus dong punya istri cari duit. Masalahnya di rumah, di mana aja dicariin duit, saya sembunyikan ketemu terus katanya ya. Pintar cari duit. Bukan itu ya, nanti jangan bilang, oh itu istri saya Pak ya, yang hamba uang. Bukan ya, maksudnya hamba uang itu dia bisa kejebak ketika mendapat penawaran yang kelihatannya ini cuan dan cuan dan cuan. Padahal belum tentu, risikonya nggak pernah tahu kita ya. Dan memang penyebab ini adalah salah satu trap yang membuat orang jatuh. Padahal kebenarannya sudah diingatkan. Ibrani 13 ayat 5, coba kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dengan yang ada. Ini kata penting ya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Wah, yang ada di saya gajinya cuma UMR ya, cukupkan. Gaji saya manajer, cukupkan ya. Gaji saya direktur, cukupkan. Loh, setiap orang itu punya ukuran sendiri-sendiri kok. Nggak bisa lihat tetangga. Ini trap pertama kadang-kadang karena nggak cukup, lihat tetangga berubah lebih baik, kejebak juga kan. Kita akhirnya, bisa kok. Dengan ngeklik saya bisa beli motor baru ya. Bisa yang macam-macam, penawaran hari ini banyak banget. Karena kita merasa nggak pernah cukup dengan yang ada. Nah kalau yang di tengah ini udah tahu lah. Ini akibat ya. Kalau ini gambarnya yang mana? Nah ini Amsal bilang orang yang berhutang menjadi budak orang yang diutangi. Karena yang di atas tadi akibatnya yang nomor 2. Wah habis gajian padahal gaji saya itu 10, tanggal 10 sudah koma maksudnya ya. Padahal 10 juta, enggak ya. Gajinya sih enggak 10 juta. Tapi tanggal 10 tadi karena enggak cukup udah koma. Nanti menjelang akhir bulan udah pasti bukan koma lagi ya, udah hampir titik begitu ya. Nah ini yang kedua, nah kita harus hindarin jebakan yang kedua ini. Dan yang terakhir, kalau mau jadi hamba Tuhan tidak harus berdiri di mimbar hari Minggu. Harus pakai dasi yang tinggi sampai nyegak leher, nggak perlu ya. Karena setiap kita hari ini dipanggil jadi hamba Tuhan. Setuju teman-teman semua? Ada ibu rumah tangga tuh hamba Tuhan loh. Serius ya, tugasnya didik anak-anaknya. Terus kemudian ada yang pengusaha di sini, halo ada pengusaha? Ya, hamba Tuhan, tugasnya ngatur tokonya, ngatur kantornya kan begitu ya. Kalau saya kerja sebagai profesional tadi, banker, sekuritas, saya hamba Tuhan juga. Tugas saya apa? Ayo coba, yang profesional boleh angkat tangan di sini. Yang profesional, angkat tangan, enggak ada. Oh enggak ada ya, cuma satu ya. Ya tadi ngobrol, saya jadi penjual ya, profesional ya. Saya waktu jadi banker, bekerja di sekuritas, saya harus sadar kehadiran saya membawa misi perubahan menjadi terang lah, paling enggak di tempat kerja. Jangan sampai malu-maluin. Ya tentunya datangnya jangan sembarangan ya, terus kemudian pakai semua peralatan kantor sembarangan. Itu kan hamba yang baik ya, tidak memborosin harta tuannya begitu, istilahnya begitu. Dan harus mencapai target. Pasti setiap hamba ada targetnya ya. Kamu di target sales berapa? Ya setiap bank apalagi ya, harus cari nasabah berapa. Nah masalahnya kalau kita semua hamba Tuhan ukurannya beda-beda. Karena memang perumpamaan talenta juga ada yang dapat 1, 2, 5 talenta. Itu sesuai dengan kapasitas kita. Tapi PR kita sama. Walaupun kita butuh uang, di sini diingatkan, ini kalimat ini muncul di pasal 6. Pasal 6 itu Yesus bicara tentang doa Bapa kami. Masih ingat salah satu ayat doa Bapa kami adalah berikanlah pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Berarti kalau hari ini berdoa, kita diberi makan.
besok pagi nggak doa, ya lupa, nggak dikasih makan gitu kira-kira. Karena tiap hari kita berdoa, berarti kita percaya Tuhan akan mencukupi untuk hari ini. Apakah nggak boleh merencanakan hari esok? Ya boleh ya. Yang tidak boleh adalah khawatir tentang hari esok. Nanti kita bicara tentang investasi juga soalnya ya. Jangan sampai kejeblos karena hari esoknya kita kejar jadi hamba uang. Akhirnya ayat muncul juga ini di Matius pasal 6. Waktu ngomong doa Bapa kami, ada peringatan tidak seorang pun. Harus pilih salah satu ya, bisa mengabdi kepada Tuhan, Allah atau kepada Mammon. Jadi kalau Mammon ini mungkin didefinisikan, ini spirit ya, Mammon itu kan bukan benda. Adalah sifat atau sikap hati. Mammon itu mata, moni gitu ya, mata duitan begitu istilahnya ya. Mata yang ditutup aja ketemu duitnya. Jadi kalau hari ini kita punya sikap yang benar, coba kita perhatikan. Pertama sebagai hamba yang baik harus mengatur apa yang ada padamu. Nah ini sekarang boleh interaktif nih sekarang ya. Kalau punya gadget teman-teman ini scan-nya aman ya. boleh diklik. Nah solusinya karena kita mau tidak terjebak yang namanya undisciplined spending, kita harus aware bahwa kondisi saya aman atau kurang aman ya. Nah boleh ambil HP-nya, boleh di-scan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di situ, karena ini nggak dikumpulkan, nggak di-link, dilempar ke panitia, tenang, jawabannya nanti balik ke HP kita kok ya, tidak kemana-mana. Jadi boleh dicoba, kalau sudah di-scan, nah, boleh panitia interaksi juga, nemenin juga, nyoba menjawab sama-sama ya. Nanti kita ikutin pertanyaannya biar kita jawabnya bisa ikut bareng sampai selesai. Scan-nya udah dapat, bisa dibuka. Nah, itu ada beberapa pertanyaan nanti. Nah, pertanyaannya harus dijawab begini. Apa yang saya bayar, itu yang saya klik, saya pilih. Jadi contoh nih, saya tinggal di rumah orang tua. Ya, nggak bayar kos ya, nggak bayar duit, nggak bayar sewa kan. Ya, itu abaikan. Ya, nggak keluarin duit ya, jangan diklik ya, jangan diambil. Yang saya bayar itu yang diambil. Contoh nih, jumlah tanggungan dalam keluarga, termasuk Anda. Loh, saya ini nanggung diri sendiri masih single. Ya, tapi kalau saya orang tua yang punya anak-anak 3 kayak tadi, nanggung istri anak 3, berarti jawabannya 5. Kalau 5, saya harus klik yang mana? Lebih dari 4. Jadi pilih yang cocok. Jelas? Oke, lanjut. Itu 1. Nomor 2, kepemilikan rumah tinggal Anda. Ikutin ya. Ini kan bukan ulangan, jadi enggak pakai mikir benar salah. Tenang aja. Yang Anda klik semua pasti benar, sepanjang itu yang Anda bayar. Kemudian kepemilikan rumah tinggal Anda. Jadi ya, saya enggak sewa kok, tinggal di rumah orang tua. Ya sudah, berarti kan saya enggak punya apa-apa. Ya ini milik lunas, bukan milik orang tua saya, lewatin. Kalau enggak ada, next. Tapi kalau saya punya rumah, terus kemudian saya masih nyicil, masih KPR, berarti milik tapi KPR gitu. Wah saya punya 2 Pak, 1 lunas, 1 udah lunas, 1-nya masih nyicil. Berarti saya klik yang lunas, saya klik KPR, saya klik punya lebih dari 1, karena saya punya 2 rumah. Jadi yang benar diambil. Nah, lanjut. Biar jawabnya benar dipandu ya. Kalau karena kita ngekliknya salah, keluarnya salah. Oke, yang ketiga. Sekalipun punya rumah lebih dari 1, ya, next. Berapa luas bangunan, ini bukan tanah ya, yang dihuni. Jadi kalau saya punya 2 rumah, yang saya huni luas bangunan yang berapa? Kalau kos ya kamar kita berapa? Kan cuma luas bangunan yang kita huni kan, saya sewa cuma kos-kosan itu ruangannya aja yang saya pakai. Bukan seluruh rumah, ya bangunannya. Ini luas bangunan. Kalau misalnya kos-kosan ya 3 kali 3 9 begitu kira-kira ya. Yang nomor 4, kalau Anda bayar ini diklik juga. Saya ada pembantu, ada babysitter, tukang kebun, supir pribadi ya. Kalau kita nggak bayar, next, lewatin. Ya lewatin. Nah daya listrik di rumah yang saya huni tadi ya, ada hubungannya dengan yang saya huni ya. Berapa? Apakah 3.000 watt? Apakah 1.300? Nah ini pilih 1. Next. Pemakaian pulsa dalam sebulan. Ini pulsa termasuk yang kita bayar untuk untuk HP kita ya, kalau beli kuota segala. Itu kira-kira berapa? Kalau sekeluarga, tadi saya menanggung anak dan istri, saya gabungin. Tapi kalau saya buat diri sendiri,
Orang tua nggak saya tanggung beli pulsanya, ya buat kita sendiri. Ya nangkep ya. Ini tadi yang saya bayar aja. Berapa dalam sebulan. Terus next, apa yang ada di rumah kita, peralatan listrik. Nah kalau ada semua ya diklik semua, mesin cuci ada, LED ada, AC ada, ya diklik semua. Kalau nggak ada, nggak usah diklik. Next, makan di restoran, ya ada atau beli online, bisa aja kan sekarang ya, GoFood, GrabFood, berapa kali dalam seminggu? Ya berapa kali dalam seminggu? Ini dalam acara keluarga, jadi bukan jam makan siang harus makan di luar ya, tapi misalnya malamnya udah di rumah dengan keluarga, begitu. Berapa kali dalam seminggu ya? Bisa 6 kali atau 1 kali, oke. Next. Biasa keluar makan, tadi makan di luar itu bukan berarti makanannya dibawa keluar rumah, itu enggak bayar ya. Makannya di mall itu ya, baru bayar. Nah biasanya makan di mana? Di luar rumah itu di warung, di food court, di resto keluarga, atau fine dining ya, restoran mahal yang branded begitu, atau di hotel berbintang yang bayar. Kalau ikut seminar enggak bayar di hotel, Anda enggak bayar ya itu namanya bukan diklik ya, bukan kita bayar soalnya. Oke, lanjut. Masih bersama saya? Ada yang ketinggalan nggak? Kecepatan? Oke, good. Berikut, next, tanggal yang 10 sekarang. Nah, kalau ini nggak ada anak ya lewatin ya, next. Tapi kalau saya bayar kuliah saya sendiri boleh nih ya. Jadi di mana ini sekolah? Kalau negeri atau swasta atau nasional plus atau apa? Entah diri kita, kalau kita sekolah bayar sendiri, atau kalau keluarga, anak kita. Sudah, next. Kalau anaknya 2, 1 swasta, 1 negeri ya boleh diklik dua-duanya. Karena beda ya. Yang anak pertama sekolah swasta, yang kedua negeri misalnya. Boleh dipilih dua-duanya. Pokoknya yang benar diambil. Next, 11. Hiburan apa yang dilakukan pas kita gabut? Ya, liburan gitu. Bisa baca atau nonton. Nonton TV maksudnya di rumah nih nggak bayar ya. Atau nonton di bioskop. Netflix juga berbayar karena langganan. Atau ke kafe, karaoke, atau jalan keluar kota, jalan keluar negeri misalnya. Ya, bisa lebih dari 1. Next. Cara Anda menjaga kebugaran, misalnya lari, jalan pagi, ini juga enggak bayar. Ya, atau Anda member klub keluarga, misalnya di komplek gitu ada ya, sepedaan, atau Anda langganan gym tertentu, atau langganan golf. Oke. Bisa beberapa pilihannya. Next. Jika sakit biasa berobat kemana? Ini kalau bayar. Kalau nggak pernah bayar artinya, setiap sakit saya dibayarin sama kantor. Ada ya kantor yang bayarin kalau kita berobat sakit, ya kosongin. Tapi kalau kurang, kantor bayarin sebagian saya harus nambah sendiri. Ya bayarnya kemana? Ya, biasanya ke klinik, dokter, rumah sakit. Next. Biaya yang lain, ini misalnya ke salon ya, untuk pijat buger itu spa begitu ya, massage begitu, hobi mungkin ada foto atau hobi yang lain, mancing dan seterusnya. Ini binatang peliharaan yang juga ada di rumah kita itu juga biaya kan ya, kalau ada. Ini hobi-hobi kita. Next. Nah ini yang sekarang langganan berbayar. Apakah saya punya internet, langganan di rumah ya, TV kabel atau langganan situs tertentu, Netflix misalnya tadi, ya member dari klub eksekutif ya. Terus 16, investasi, kalau sudah investasi, saya punya apa aja, bisa semua nih ya, tabungan saya punya, deposito punya, reksadana punya, properti, logam mulia punya, saya juga punya bisnis ya, klik semua kalau ada ya. Next. Nilainya sekarang, kalau tadi barangnya ya, emas, ori itu kan deposito itu barangnya. Kalau itu di rupiahnya saldonya, itu bisa buat hidup cukup berapa lama. Misal, saya gajian saldonya di tabungan saya pas gaji saya, sebulan pas habis. Berarti cuma yang di atas yang boleh diklik. Cukup buat hidup 1 bulan. Bulan depan tunggu gaji lagi. Tapi kalau saya punya tabungan cukup nih, bulan depan nggak kerja pun saya makan gaji dari tabungan, nggak makan gaji ya, tapi makan dari tabungan, berarti bisa 3 bulan aman. Yang kedua 3 bulan yang diambil. Ya boleh pilih
atau yang setahun yang diambil, atau sampai anak lulus sudah ada dana pendidikan, atau sampai pensiun saya bisa hidup normal, tidak tergantung orang lain. Yang mana ya? Level mana yang dana kita cukup buat menghidupi kita. Terakhir 18 masih ada 3 lagi. Asuransinya dimiliki yang Anda bayar. Ya, BPJS mungkin di kantor dibayarin, tapi saya beli juga asuransi jiwa barangkali atau ada yang produk yang lain. Ya, mobil, kendaraan, saya beli asuransinya. Berikut 19, di mana Anda biasa beli pakaian atau sepatu. Nah, bisa beli online, atau di mall, atau di butik, atau di luar negeri. Ya. Yang ke-20, jenis kendaraan, ini juga bisa lebih dari satu ya. Saya punya sepeda, saya punya mobil, saya punya mobil yang di atas 250 juta, punya juga mobil yang murah begitu ya. Kalau mobilnya 2, boleh diklik. Ini harga pasarnya ya, kalau mobilnya udah lama gitu ya, murah kan ya begitu. Next. Nah sekarang kalau punya utang nih ya, saya punya utang ke siapa nih? Ke koperasi, ke KPR, utang kendaraan, utang KTA, kartu kredit, pinjol tuh ya. Terakhir 22, ini pemberian ya. Saya biasa melakukan pemberian rutin ke keagamaan, ke orang tua, ke saudara, sosial, atau beasiswa. Kalau udah diklik semua, next akan muncul skor Anda. Nah, kalau ini nggak usah ditayangin, bisa diisi berapa income Anda. Tadi kalau ngisinya buat sekeluarga, income-nya boleh digabung. Tapi kalau ngisi buat sendiri-sendiri, suami ngisi sendiri, boleh sendiri-sendiri, dicek ya. Nah, dimasukin income-nya, udah ngarang aja 10 juta misalnya begitu ya, coba masukin aja 10 juta. Nah, terus next akan muncul skor Anda ya. Wah, apa di sini keterangannya lifestyle Anda gawat. Nah, kalau gawat butuh masuk instalasi gawat darurat. Loh ini boleh dicek setiap saat tuh, ada di HP kan? Tadi udah disimpan kan? Anytime, nanti naik gaji dicek lagi. Masih gawat enggak? Kan cukupkan dengan gajimu, dengan yang ada padamu. Ya kalau mau gawat diobatinya seperti apa? Nah sekarang tenang, saya kasih obatnya ya. Nah kalau ini bisa di-download teman-teman. Mau keluarnya ada 3, gawat, wajar, atau hemat. Kalau hemat pasti bisa nabung. Wajar belum tentu bisa nabung. Ya, karena pas-pasan orang Jawa bilang, kalau pas-pasan itu kan bukan berarti pas pengen ganti mobil bisa, pas pengen jalan-jalan bisa, nggak bisa ya. Oke, nah caranya gimana? Download hasilnya, coba bisa diklik download. Akan muncul semua yang saya jawab, klik di atas, itu di blok warna hijau. Kalau diklik downloadnya. Oh ini ada gemboknya itu aman ya Pak ya? Oh tenang ya, jadi nanti tidak usah dak-dikduk, ada gemboknya kok ya, Fire Game Win-nya ada gembok. Coba keluar download, nah, ini masih lama, bisa diklik merah itu download. Yang tadi saya jawab, ini misalnya gawat kan, yang mau diperbaiki apa? Nah waktu di download, keluar semua, yang tadi saya klik akan di blok hijau, bener nggak? Sudah bisa keluar nggak downloadnya? Bisa? Oh belum? Oke ditunggu sebentar. Ini juga lagi nunggu. Kalau sudah keluar, tadi ya yang saya klik itu kan keluar di blok hijau, coba, ya kalau ada pasangan nanti diskusi ya sama pasangan. Apa yang saya tadi klik, berarti yang di blok hijau, yang bisa dikurangi. Nah itu yang dicari. Ya, misalnya gini, tadi berapa kali makan di luar dalam seminggu? Dikliknya 6 kali. Boleh nggak kalau cuma 2 kali? Sekali. Ya, jadi saya tandai yang mana bisa dikurangin. Jalannya ke luar negeri, boleh nggak tahun ini nggak selamanya loh ya, ngecek ini buat sekarang. Boleh nggak sekarang tahun ini kita nggak keluar negeri dulu, tapi ke dalam negeri aja. Jadi yang tadi saya klik luar negeri itu kalau saya ganti menjadi dalam negeri, catat ya yang saya blok-blok hijau itu semua akan yang mana yang bisa saya coret. Dipilih, terus dimasukin ulang dari awal, tapi yang sudah saya coret saya keluarkan. Sampai keluarnya hemat. Nah, itu yang harus di-save, screenshot, itulah lifestyle yang harus Anda ikuti. Maaf tahun ini belum bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau makan di luar tidak bisa 6 kali, ya, cuman boleh 2 kali. Nangkep maksud saya?
Ya, ini belum keluar saya downloadnya agak lama. Tapi yang sudah keluar download itu caranya memperbaiki. Tadi kan saya bilang ada solusi ya. Cara memperbaikinya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Ya. Jadi tandai yang mana yang saya mau kurangin. Terus diisi ulang dari awal dengan yang sudah saya kurang-kurangi tadi. Kalau keluarnya wajar atau hemat, download kembali. Nah itu screenshot, itu panduan Anda untuk belanja atau gaya hidup kita tahun ini. Kalau tahun depan gaji naik boleh dirubah? Boleh. Ya, tenang aja kok ya, boleh diukur kembali. Oke, nah sekarang kita kembali ke laptop. Gak ada pertanyaan? Saya lanjut ya, bisa kembali ke laptop, soalnya kalau downloadnya lama. Nah kalau udah dicek lifestyle-nya, ini kenapa penting ya cek lifestyle ini. Karena lifestyle ini akan menentukan besar pasak dari tiang atau tidak. Yang disebut undisciplined spending itu bicara tentang kadang-kadang, ini jangan-jangan ya, selain tadi lifestyle mapping, ada trap-trap yang seperti ini, coba dicek. Trapnya ini kalau saya singkat namanya LGBT. Waduh, serem ya. Life itu lifestyle. Oh, gaya hidup yang salah. Tadi saya udah mulai copot-copot kan, makan di luarnya dikurangin ya. Terus jalan-jalan dikurangin ya. Kedua, gadget. Itu juga jebakan yang banyak banget kena. Wah, ada tipe terbaru. Kemarin teman saya nawarin. Waduh, ini ada gadget baru yang ini saya punya Android ya. Itu flip bisa dibuka. Saya bilang, loh saya juga punya dua malah. Itu kalau engselnya saya copot, sudah saya buka dua, sekarang malah ini enggak perlu dijadiin satu. Yang punyamu masih ada engselnya lagi di tengah ya. Karena saya pakai dua nomor. Kenapa dua nomor? Saya pakai ilmu proteksi juga ya. Jadi nomor yang satu ada nomor yang beredar di kartu nama. Ini pasti yang call kalau saya get contact, saya kadang-kadang nggak kenal. Cuman kadang-kadang nomor saya yang beredar, saya kasih Pak Irfan, ya belum ke record di nomor saya, ya pasti nomor itu yang kontak saya. Tapi walaupun nggak muncul nama, kalau saya cek, oh Pak Irfan ada telepon, gitu loh, get kontaknya ada. Nah kalau sudah saya kenal, saya pindahin ke nomor satunya. Nomor satunya hanya orang yang pernah ketemu saya, ya, itu yang ada di nomor satunya. Jadi nomor satunya itu pasti aman. Jadi kalau nomor satunya yang bunyi, pasti saya angkat. Tapi kalau nomor ini yang bunyi, saya akan cari get kontaknya dulu. Ya, siapa dia begitu, apalagi kalau menawarkan sesuatu. Nah itu gadget saya udah istilahnya udah cukup aman, saya nggak akan rubah lagi, cukup. Branded things, traveling. Nah ini jebakan-jebakan kecil yang kadang-kadang bikin kita keluarnya duitnya besar. Apalagi tanggal 17 Agustus ini banyak jebakan diskon 50 atau diskon 17, ya dicoret. Ya. Barang tak perlu.com, ini situs-situs yang Anda tidak perlu klik. Orang Amerika ada istilah namanya latte factor. Latte factor itu gini, tiap pagi mereka nongkrong. Bayangin kalau setahun 200 hari masuk kantor, ya masuk kantor paginya ya. Terus dia bayar cuma $1 aja lah anggap kopinya ya, 15.000. Itu setahun dia bisa hemat berapa? 3 juta. Nah ini gini-gini kadang-kadang kita miss yang kecil-kecil ini. Atau bisa pakai tadi pay later ya. Kalau pay later situsnya mending ke bank tadi ya. Yang ke situs yang sudah terpercaya jangan cari yang namanya sok akrab. Tahu, utang yuk ya. Ada aku, waduh ya. Butuh uang, ada aku. Waduh luar biasa ya. Nah ini jebakan-jebakan. Terus kemudian belanja saat perut lapar itu juga bahaya. Biasanya lapar mata ya. Kadang-kadang saya beli membership gym, saya nggak pernah datang. Oh, itu jebakan loh Bapak Ibu. Makanya tadi kalau perlu dicoret ya waktu tadi, waduh gawat. Gym saya membernya udah lari pagi deh. Mending ya nggak usah gym-gyman. Atau beli barang yang over kuota. Loh, seringkali itu banyak barang-barang kita nggak dipakai. Beli panci nggak katanya mau masak sendiri mau hemat. Tapi 3 tahun pancinya itu sekali aja nggak dipakai, masak ya. Ini kadang-kadang spending trap yang nggak kelihatan. Termasuk gadget yang terbaru, tercanggih, ya, mahal tentunya. Karena yang terbaru termahal. Nah teman-teman kalau hari ini mudah, yuk masukin, terjebaknya di sini ya, masukin keranjang kuning atau klik keranjang kuning. Kayaknya ada situs-situs tertentu yang harus di-uninstall. Ini kalau saya ngomong ke sini, istri saya bilang, lah aku cuma lihat aja loh.
Apalagi di yang terbaru tuh X itu senang banget tuh ya, kasih gantinya TikTok. Jadi kalau kita istilahnya terjebak di situ, baca itu loh tangannya gatel, pengennya ngeklik terus gitu. Dan kalau nggak masuk, aduh berantem sama 1.000 orang. Yang nonton banyak soalnya. Saya nggak tahu itu ada tips yang lain itu Pak Irfan. Gimana supaya kelihatannya penonton banyak, kita terpancing emosi, rebutan, dapat juga akhirnya. Kok puas gitu. Besoknya kiriman, ya ternyata ada 3 Shopee lah itu kirimannya. Tadi malam aku ngimpi apa begitu istilahnya ya. Sambil nganggur bisa buka ini. Nah kalau memang itu mengganggu, ya ini mesti di-uninstall juga. Kalau enggak akhirnya pay later. Nah kita bicara sekarang apa yang dimaksud cukupkan dengan yang ada padamu. Yang gajian, ini jelas ya ayatnya yang kiri. Gaji berapa, jangan merampas, jangan memeras. Kalau sekarang mungkin jangan ngeklik gitu lah ya. Cukupkan dengan gajimu. Kalau itu yang mengganggu, kayaknya harus tahu yang mana saya harus uninstall. Udah itu paling aman caranya. Karena hari ini belanja nggak perlu datang ke toko, bahaya kan kalau jebakannya di situ. Nah kalau yang bisnismen atau yang income-nya nggak tetap, agen properti, agen asuransi, agen MLM, itu kan income-nya tetap. Maka dibalik, saya harus bikin budget. Budgetnya misalnya saya ingin memberi 1 juta. Saya butuh buat keluarga 3 juta. Saya ingin nabung buat jalan-jalan, buat masa depan, buat anak sekolah. Pokoknya semua yang saya mau untuk masa depan 2 juta. Total 6 juta, ambil gaji, pindahkan ke rekening buat keluarga, setiap bulan 6 juta. Jadi gambarnya seperti ini. Ada 2 rekening, kalau bisa banknya sama, jadi pindah bukunya gampang. Enggak perlu biaya transfer ya. Rekening bank A, rekening banknya sama, tapi ada rekening A sama rekening B. Ya, banknya sama, BCA, BCA begitu ya. Kalau mandiri ya mandiri. Entah payroll kita di mana. Rekening yang bawah, yang kiri adalah rekening pendapatan. Ini bagi yang bisnis, jual online pribadi di rumah, buka catering ya, atau yang agen-agen yang pendapatannya naik dan turun. Rekening kiri itu rekening pemasukan. Rekening kanan itu rekening biaya hidup. Tadi kan sudah dihitung biaya hidupnya butuh 6 juta. Jadi kalau bulan ini Januari 8, saya pindahin ke rekening biaya hidup 6. 6-nya boleh habis nggak? Boleh. Sisanya taruh 2 juta di rekening pertama. Bulan depan dapat 10. Berapa yang boleh pindah ke sini? Tetap 6. Saldonya akan nambah, ya kan? Jadi 6 juta. Dapat 20 yang boleh dipakai buat keluarga, tetap 6. Jadi kayak gajian. Saldo saya warnanya hijau. Nah, warna hijau ini menentukan saya masuk level aman. Yang isinya 3 sampai 6 bulan biaya hidup. Biaya hidup 6 berarti kali 3 berapa? 18. Ini saldonya 20. Nah, level ini yang harus dicapai. Ini level yang kita kenal dengan namanya dana darurat. Tadi saya punya survei terbaru, baru kemarin OCBC rilis, baru fresh tanggal 16. Ya, nanti saya tunjukin. Berapa banyak Gen Z sekarang sama milenial bisa nyimpen dana darurat. Ada good news-nya, sayangnya ada bad news-nya juga. Ya, nanti kita belajar bareng, oke. Nah sampai 1 hari kepake nggak apa-apa, tabungan dipakai, tapi usahakan kembali ke level aman yang hijau. Nah yang 6 juta silakan buat habiskan buat biaya hidup, buat untuk bayar cicilan, bayar BPJS, silahkan. Yang hijau itu menjadi tabungan minim 3 sampai 6 bulan, inilah yang disebut dana darurat. Istilah saya kotak P3K. Kalau ada sesuatu in case of emergency, saya pakai uang itu. Nah ini seringkali emergensinya tiap bulan ada. Tanggal 7 bulan 7 itu banyak hal-hal yang darurat. 8 bulan 8 ada lagi yang darurat. Mumpung diskon buy one get one free. Tanggalnya kembar soalnya ya. Itu bukan itu maksudnya dana darurat ya. Itu kalau rumah bocor, handphone hilang itu benar-benar darurat ya. Tapi kalau yang itu bukan dana darurat, itu dana yang salah pakai. Nah, asal mulanya budgeting atau menganggarkan, saya kutip kisah tentang Yakub. Kita kenal keluarga Abraham, bapak orang beriman diberkati. Amin. Karena apa? Dia taat. Pergi keluar. Lakukan ini. Waktu bisnisnya ada problem, dia sama Lot, dia ngalah. Pokoknya Tuhan ngomong apa dia ikut, diberkati dia. Kalau ditulis di Alkitab, Abraham itu kaya. Kalau zaman dulu kaya itu banyak ternaknya, banyak
peraknya banyak emas ya. Ada kambing, domba, onta. Kalau sekarang mungkin banyak deposito, reksadana, saham dan seterusnya ya, ori. Mungkin begitu ya kalau lapor SPT. Nah, waktu dia mengajarkan kepada generasi berikut, ini penting ya, ilmu literasi keuangan perlu sampai ke anak-anak muda. Makin muda, makin baik. Serius. Kalau anak-anak kita usia 4 tahun, itu sebenarnya udah bisa ngomong soal keuangan ke anak kita. Jangan anggap remeh loh, anak kita tuh pinter-pinter sekarang. Jadi jangan coba-coba kalau setahun sekali ngasih angpau, terus kemudian ini angpau nanti hilang, titip mama ya. Nanti hilang. Ternyata hilang di tangan mamanya. Kepake tadi ya buat belanja Shopee dan seterusnya. Katanya itulah pertama kali anak mengenal investasi bodong ya. Yang benar gimana? Bukain rekening nama anak kita. Dia bisa akses gak punya KTP Pak? Ya itu nama orang tua, tapi anak-anak diberitahu ini rekening kamu saldonya sekian. Mau reksadana mau apa bisa kok sekarang ya, apalagi buka rekening cuma di HP kan sekarang ya. Nah waktu Yakub keturunan ketiga, dia tidak punya cara yang sama dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan lewat Abraham, lewat Ishak. Dia mencuri hak kesulungan, dia takut, dia lari. Apa yang terjadi? Waktu dia lari, dia keluar dari jalur berkat. Dia harus berusaha dengan berpeluh. Kalau kembali, ini balik ke perintah ke Adam. Dengan berpeluh, kamu cari duit. Kan kita nggak mau kan jalurnya begitu kan. Maunya tetap diberkatin, makanya butuh ketaatan. Pilih Tuhan atau pilih Mamon, itu dari awal tuh firmannya. Nah, tapi Tuhan sayang Yakub, waktu dia lari di Betel, dia ketemu Tuhan mimpi. Ada tangga naik, turun naik, ada malaikat. Kita tahulah ceritanya di sekolah minggu ya. Dan waktu itu Tuhan ingetin, Yakub, biarpun kamu lari keluar dari rumah papa, aku sayang kamu, janjiku tetap sama buat kamu. Bangun kaget, wih ternyata saya bisa ketemu Tuhan di sini. Tuhan sayang, cari saya. Waktu dia bangun, respon inilah yang Tuhan hargai. Dia bilang gini, kalau ada Tuhan di sini, ini ayat yang ke-20, nih kita baca ya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah yang menyertai aku, dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti berarti memelihara untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sampai aku kembali selamat kembali ke rumah ayahku, kan dia melarikan diri ya, maka, nah ini memang ada syarat ya, Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan, dia berdoa, dia bikin mezbah, batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Nah ini akronim ini yang saya pakai menjadi akronim untuk perencanaan keuangan rumah Kristus. Dari segala sesuatu, respon berikutnya juga bagus, yang engkau berikan kepadaku, maka nih ya, kalau diberkati, akan kuberikan, masih akan ya, akan kuberikan 1/10 kepadamu. Jadi kalau mengembalikan lah ya, mengembalikan kepada Tuhan yang namanya persepuluhan, itu enggak perlu ditunggu jam 2 Pak, jam 2 siang, enggak perlu. Karena jam 2 lebih, Bapak Ibu udah enggak bisa RTGS. Masalahnya begitu, nanti masuknya besok ya. Jadi kalau jam 2 itu jamnya RTGS, terakhir memang ya. Nah kalau masuk besok yang kaya banknya tuh, nyimpen sehari nggak pakai bunga ya, jadi harus sebelum jam 2. Nah itu nggak ada hubungan. Ini bicara tanpa disuruh, dia merespon. Nah apa yang terjadi? Dia 20 tahun berkelana, walaupun ketipu 7 tahun kerja dapat Lea, 7 tahun kerja dapat Rahel yang dia mau, 6 tahun terakhir dia kerja dapat berkat. Tapi dengan berpeluh. Ternaknya banyak, dia pulang. Nah dalam perjalanan pulang, ayat yang sebelah, ini 20 tahun, ayatnya cuma pasalnya 28 ke 35. Pendek ya, cuma 7 pasal. Tapi ini lama Bapak Ibu. Makanya kalau kita keluar dari planning yang benar, guideline-nya Tuhan, kita akan lari itu capek. Jangan lihat 7 pasal. Waktu dia kembali, dia punya respon yang baik. Marilah kita bersiap, bicara ke keluarganya, udah punya istri, punya anak. Pergi ke Betel, tempat di mana dia dulu dapat janji dan mimpi. Akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang, perhatikan tensisnya ini. Kalau tadi di situ apa? Akan, di sini apa? Telah. Dia telah dipelihara, telah menjawab aku, telah menyertai aku di jalan tempuh. Ya kalau gitu gak usah ditanya yang terakhir. Responnya kan bilang, akan ku persembahkan, itu gak usah ditanya. Ya, tapi yang menarik adalah Yakub mendirikan tugu. Yakub ini suka. Dan Tuhan suka juga dengan responnya. Waktu saya komitmen dengan janji, bicara kita menjaga apa yang Tuhan percayakan. Wah,
dia tugu batu ini menjadi tugu berkat. Makanya akronim Rumah Kristus ini sebenarnya spending cost kita. R itu rumah pengeluaran, rumah sehari-hari, ya biaya IPL gitu ya. Biaya kebersihan rumah, pembantu kalau ada, utilitas, makan, anak. Itu mirip yang tadi kita barusan klik gitu Bapak itu. Kalau itu bisa diatur, tadi kan ngeklik kan nggak ada rupiahnya ya. Itu cuman gaya, lifestyle, pola. Itu aja bisa kejebak kita di situ. Sekarang ngomong angkanya, kalau sampai ini jumlahnya nanti Bapak Ibu kasih rupiah, ada anak, les anak, uang sekolah anak, ada hiburan, nonton ya, sampai bawah sosial pemberian, di total gaji 10 tadi, makanya keluar gawat. Kalau ini dikasih angka jangan-jangan keluarnya 30. Wah itulah besar pasak daripada tiang. Jadi tadi lifestyle yang dikurangin, pindahkan ke sini sekarang. Angkanya kalau gaji 10, totalnya harus maksimum 10. Saya kasih satu kuis lagi. 10, ini 12 ya hurufnya ya, 12 pos. Pos mana yang duitnya enggak hilang, tapi justru berkembang? Coba cari yang mana? Kalau rumah hilang lah, bayar IPL, kebersihannya, bermantu ya. Cuman ada satu pos namanya investasi. Itu yang berkembang. Jadi pos ini juga mesti diisi. Nah sekarang ada pos lagi yang lawannya, utang. Kenapa kok lewat besar pasak dari tiang? Jangan-jangan U-nya besar, cicilannya utangnya banyak. Nah apa yang harus dilakukan ketika waktu saya bikin satu budget tadi, ternyata melebihi dari gaji. Misal buat hidup nih, yang buat makan, buat anak, ini udah isi semua ya. Saya masih kosongin pos-pos ini, giving, sosial tadi, bayar asuransi, mungkin ada asuransi rumah, asuransi kesehatan yang belum bayar ya. Terus kemudian saving, investasi tadi, tabungannya belum saya isi. Utang, saya juga karena kegedean, saya kosongin dulu. Pertanyaan, kalau gaji saya 5 juta, kepake yang buat anak, buat pulsa dan seterusnya makan 4,5. Sisanya berapa? 500. Pilih mana 1, 2, 3, 4. 500-nya yang mana dulu prioritasnya? Coba ngomong ke sebelahnya, ya. Boleh diskusi. Boleh beda asal jangan berantem. Ya, asal jelas dasarnya. Kenapa saya ngomong begini? Silakan. Coba, nanti saya pengen tahu, polling aja ya. Nanti boleh angkat tangan. Siapa yang pilih giving, siapa yang... Ayo silakan, saya kasih semenit. Coba pilih mana, boleh beda. Asal tahu dasarnya. Misalnya, saya pilih giving, kenapa? Saya pilih asuransi, kenapa? Ya dasarnya harus ada. Jadi jangan cuma milih tanpa dasar. Sudah? Oke. Siapa di sini yang tadi pro giving? Ini 4 partai soalnya. Siapa yang pro giving? Ada angkat tangan? 1, 2, enggak banyak ya. Asuransi? Ada? Enggak ada? Oh enggak ada, cuma 1 ya. Oke, saving, ditabung, lumayan banyak ya. Terakhir, cicilan utang. Oh lumayan banyak, emang punya utang? Enggak ya, oh, ini contoh ya, milih aja ya. Oke, nah urutan ini menentukan soalnya. Kadang-kadang bingung kan, kalau tanya gini, cuma misalnya orang Surabaya bilang uangnya cumpon, cuma sedikit. Terus yang mana nih yang saya harus pilih, begitu kan, bingung kan. Nah sekarang kita lihat urutannya. Uang yang kita manage yang disebut cukupkan, itu saya punya rule namanya 1, 2, 3, 4, gampang ya. Kasih angka 0 berarti 10, 20, 30, 40. Kalau saya punya income, 10 itu keluar duluan, yang giving tadi ya. 20 keluar berikutnya, itu namanya saving. Saving itu apa? Buat tabungan tadi, yang saya sebut dana darurat, kotak P3K kalau belum punya, sama premi asuransi atau premi BPJS. Asuransi. Dan 2 ini istilahnya sisih, berarti keluar duluan ya. Sisih itu berarti diprioritaskan, bukan sisa, bukan nunggu sisa. 30 cicilan utang, kalau punya utang, 30%. Dan itu kemampuan kita di bank memang. Jadi semua ini ada dasarnya semua, kalau dibaca di firman, giving nggak usah tanya, ya tadi di mimpinya Yakub juga ada, di Maleakhi kita udah sering dengar ya, 3:18. Kalau saving di mana? Nah ini yang menarik nih, ini di Yusuf waktu menafsirkan mimpi Firaun, masih ingat ya?
ada 7 tahun kelimpahan, dia bilang gini, Tuanku Raja simpan 1/5. 1/5 berapa persen? 20% dari panen Mesir. Supaya 7 tahun kekeringan, kamu ada persediaan makanan. Dan yang menarik, Kejadian menulis begini, kemudian Yusuf menjadikan hal itu undang-undang di negeri Mesir, yaitu bahwa 1/5 dari hasil panen harus jadi milik raja, disimpan di lumbungnya. Kalau kurang makan, raja punya makanan buat rakyatnya. Katanya sampai sekarang undang-undang itu masih berlaku, coba dicek di DPR-nya Mesir. Ya, apakah sampai sekarangnya waktu Alkitab ini ditulis atau sampai hari ini? Saya bukan warga negara Mesir. Tapi artinya ini adalah good idea. Mulai zaman dulu sampai hari ini sama hukumnya. Rule of the game-nya sama. Kalau punya gaji, 1/5 harus sisih dulu. 10% sisih, 20% 1/5 harus saving dulu. Baru buat utang, sisanya buat cost of living. Jadi balik ke sini tadi, kalau gitu prioritas saya yang mana? Kalau belum giving, ya givingnya dulu. Kalau belum saving, ya savingnya dulu. Ya, kalau mampu bayar utang, utangnya. Tapi kalau nggak mampu, nanti ada jalan keluarnya. Ya, tenang aja ya. Jadi urutannya seperti ini. Pertanyaannya kalau nggak cukup yang 40 sisanya, kalau ada sisa baru buat investasi ya. Kalau nggak cukup 40 buat hidup, dan penyebabnya itu yang 30, ini harus bikin perencanaan keluar dari utang. Itu namanya masuk ke trap yang berikut, yang namanya jebakan utang. Jadi jebakan pertama tadi gara-gara apa? Salah undisciplined spending tadi kan ya. Jadi ngeklik sembarangan belanjanya. Nah, akhirnya muncul jebakan berikut. Ya ini harus ada exitnya juga, bagaimana keluar dari utang. Kalau utangnya lunas, maka sebenarnya 30 tambah 40 buat cost of living, boleh. Tentunya lebih lega ya kalau 70% ya. Ya ini yang saya sebut gitu loh, utang itu kan Anda mengundang. Lu sopan loh, utang itu kalau nggak diundang, kalau setan bisa datang tanpa diundang. Kalau utang itu pasti Anda undang. Coba tanya Pak Irfan, Pak kalau tadi kecuali yang ngehack dipakai KTP ya itu enggak tahu lah ya. Makanya tadi diprotek dulu, firewall-nya dibikin dulu kan, jangan sampai kita nggak ada pertahanan, diambil datanya atau kita sembarangan naruh data ya salah kita. Tapi kalau sudah benar semua, terus Anda ngeklik, terus waktu diklik suruh selfie dan Anda selfie sendiri, ngikutin. Terus di bawah scroll pengen cepet dan wah paling bawah deh, setuju. Nah itu Anda sudah menyetujui. Data Anda diakses, memang duitnya ditransfer. Loh ini kan tanpa agunan Pak. Enak aja. Ini agunannya paling mahal. Personal garansi. Benar nggak personal garansi? Karena apa? Data Anda kemana-mana. Anda setuju sendiri loh. Itu kalau nggak diklik kan duitnya nggak cair. Serem ya. Kalau diizinkan bukan kejahatan dong. Wong Anda ngeklik. Beda kalau tadi ransomware macam-macam itu kan karena dihack. Nah makanya jangan sembarangan klik. Dan utang, kenapa pay later muncul, kenapa pinjol muncul, Anda ngeklik setuju. Oke, nanti kita bahas kalau sudah terlanjur ya di situ. Maka kita harus rubah gaya hidup kita, bikin anggaran. Salah satu anggaran kalau belum punya catatan ini gratis, kebetulan teman yang develop ini juga situs aman ya. Yang Android boleh klik yang kiri, yang Apple boleh klik yang iOS, klik yang sebelah kanan. Nah, nanti kita bikin ya, coba diklik dulu. Diklik dulu, nanti kita bikin. Kalau sudah diklik, nah coba kita sedikit live ya. Coba boleh ditayangkan, nanti tampilan HP kita seperti ini. Nah ini kalau ditanya nanti waktu masuk, habis diinstal. Kalau nggak mau masukin data-data paling gampang, kalau Google Anda secure, masuk dengan Google aja. Gitu. Aman nggak Pak Irfan kalau masuk dengan Google? Aman ya? Ya udah, jadi nggak usah ngetik lagi emailnya. Single identity udah ada soal di Google. Google situsnya kalau nggak sampai ke hack tadi ya aman, udah masuk aja nebeng ke situ ya. Seperti itu. Nanti tampilannya seperti ini. Udah, kalau sampai segini udah. Kalau udah kita coba ya. Segampang apa mencatat? Tadi anggaran rumah Kristus sudah dibikin, kalau nggak dicatat, nggak direview, nggak ada guna. Jadi anggaran itu dibuat, tadi tidak boleh besar pasak daripada tiang. Gaji 10,
biaya rumah Kristus sampai bawah, harus totalnya 10. Kalau lebih, harus ada yang dikurangi. Nah sekarang pengen nyatet makan 3 juta. Bener nggak makannya 3 juta? Itu ya makan luar tadi. Pulsa 500 ribu, bener nggak pulsa 500 ribu? Harus lewat catatan. Sudah keluarnya seperti ini semua? Oke, sekarang kita mau nyatet ya, satu transaksi dulu. Saya beli pulsa 200 ribu. Cara nyatetnya gimana? Setiap nyatet, plus itu diklik. Plus, nambah ya, nambah transaksi ya, saya belanja. Akan ditanya, nominal berapa? Tadi beli pulsa 200 ribu. Jadi plus 200 ribu. Kategorinya biaya hidup, pulsa tadi biaya hidup ya, cost of living ya. Nah coba dicari, ada nggak tuh? Pulsa, ada ya? Tuh, pulsa. Rekeningnya, nah ini teman-teman ada pilihan 3 nih. Belinya cash atau pakai tabungan yang kita miliki. Ya, anggap aja tabungan 1 itu kris misalnya boleh ya. Tabungan 2 pakai debit BCA silakan. Jadi kita tahu nanti pos-posnya apa, kepakainya berapa bulan ini. Oke, anggap tunai dulu deh. Atau pakai tabungan boleh ya. Terus kalau di bawah dicatat, misalnya saya punya HP-nya 2, HP anak, boleh ini HP-nya anak. Tapi kalau nggak ada, lewatin dan disimpan, berarti kita lakukan 3 kali apa? Input. Benar ya? Sesimpel itu. Pertama yang ditanya apa paling atas? Nominal. Kedua, kategori. Biaya hidup, pulsa. Ketiga, bayarnya pakai cash atau pakai apa? Atau pakai tabungan. Simpan, itu transaksi udah kesimpan di HP kita. Kemana-mana bawa HP enggak? Bawa kan? Saya enggak bawa dompet hidup hari ini. Asal bawa HP ya. Jadi habis belanja langsung ke-record di HP. Saya kasih satu transaksi lagi. Saya ngasih angpau pulang ke Surabaya, saya asal Surabaya. Kemarin saya ngasih papa angpau. Atau ibu, mama. Saya kasih 500 ribu. Transaksinya dicatatnya gimana? Balik ke depan lagi, plus. Ya, setiap kali nyatet tambahan ada pembelanjaan, plusnya diklik. 500 ribu. Kategorinya sosial, beri orang tua. Rekeningnya anggap angpau cash, tunai. Terus simpan. Nah, sekarang kita mau lihat, 2 transaksi ini sudah ada di HP saya. Kalau saya lanjutin terus, akhir bulan saya bisa review pengeluaran saya bulan ini, besar pasak dari tiang atau tidak. Caranya gimana? Klik line-nya di kanan bawah. Bapak Ibu ikutin ya, tadi transaksinya ya. Line-nya. Terus di atas ada laporan keuangan nomor 2 di atas. Nah itu, ada sosial 500 ribu kelihatan. Ada biaya hidup beli pulsa 200 ribu. Enggak bakal lupa. Jadi tadi yang saya sudah anggarkan rumah Kristus, akhir bulan, ternyata ada biaya hidup yang melebihi anggaran, itu yang bulan depan saya bisa kurangi. Kekontrol Bapak Ibu. Kontrolnya ada di mana? Di HP saya. Jadi HP ini bisa salah, tadi kalau menggunakan salah, ini barang netral ya. Tapi kalau saya gunakan benar, ini membantu banget untuk saya mengatur keuangan dengan baik. Ada pertanyaan sampai sini? Nah sekarang kalau mau tahu biaya hidupnya apa aja, balik ke depan, home lagi. Pengeluaran itu saya bisa klik. Nah, ada kan, pos biaya hidup coba diklik, disentuh aja. Disentuh, oke. Coba dilihat, yang tadi 200 ribu itu kan pulsa. Ini kelihatan angka rupiahnya semua. Kalau ada makan di luar, ya, bayar internet atau apa. Nah pos-pos biaya ini kekontrol mana yang melebihi anggaran. Muncul ada rupiahnya. Kalau mau diganti, wah salah beli pulsanya cuma 100 ribu bukan 200 ribu ya, tinggal sentuh aja pulsa itu coba disentuh lagi ke transaksinya, mau dihapus atau diedit, selesai. Jadi selesai di tangan, hari itu juga beli bensin langsung kecatat, makan langsung kecatat. Jadi sebelum kita nyetar mobil, nyetar motor, udah ke-record, akhir bulan dibaca bareng-bareng, nah itulah review bulan ini, berhasil atau enggak, anggarannya match atau enggak. Nah ini perlu dipegang Bapak Ibu ya. Disiplin ini yang dilakukan Yakub tadi, makanya dia diberkati. Mau ya lakukan. Ya, memang situsnya banyak ya, yang gratis nggak berbayar ini banyak banget. Ini salah satunya. Nanti kalau saya nggak pakai ini karena ini baru di launching 2 tahunan. Saya pakai sebelumnya namanya Finance Manager. Cari yang gratis ya, yang gratis saja, ngapain bayar kalau ada yang gratis. Baik, ada pertanyaan nanti boleh tanya ya. Oke, kita kembali ke laptop. Balik ke tanggung jawab sekarang. Ketika saya lakukan dengan tanggung jawab dengan baik,
Mudah-mudahan saya nggak kejebak. Saya salah gaya hidup ya, akibatnya jatuh ke lubang. Nah lubang yang pertama, salah gaya hidup ini 70% orang berhutang, itu gara-gara ini. 20% salah investasi termasuk judi online hari kini yang marak. Ini data mungkin sebelum judol rame, jangan-jangan ini naik sekarang nih. Judol itu bikin yang salah investasi lebih gede. Yang ketiga musibah tanpa proteksi, lupa bayar BPJS sakit, ya bayar sendiri kan begitu ya. Nah memang kalau sudah kejebur, kita harus segera isi dengan pondasi tadi dengan batu. Seperti Yakub tadi, waktu dia merespon dengan baik, dia bikin batu, dicor gitu istilahnya, enggak kejeblos kan. Nah itu yang tugas yang harus kita lakukan bersama-sama. Kalau batu pondasi pertama terisi, berarti saya tidak besar pasak dari tiang. Coba perhatikan, income 5 juta, cost of living 4 juta, sudah aman dong. Jadi kalau Bapak Ibu balik ke cek tadi yang lifestyle, keluarnya bukan gawat, hemat. Berarti gaya hidup kita udah benar. Yang kedua, saya ada lebih, saya nabung kotak P3K dan darurat. Minim 3 bulan sampai 6 bulan, ternyata terisi saldonya tadi, udah hijau. Minimum 3 bulan sampai 6 bulan biaya hidup, berarti pondasi kedua terisi. Kita nggak akan kejeblos lagi di lubang ini. Atau yang ketiga, ya jangan lupa lagi bayar BPJS-nya atau premi asuransi. Nah PR kita cuma ngelakuin ini sederhana sebenarnya manage. Nggak susah ya sebenarnya ya, yang susah melakukannya, betul. Nah oke, nanti butuh teman-teman untuk mengingatkan ya kalau sampai lupa. Oke, next slide kita akan lihat, ini survei yang saya bilang tadi ya, ini baru kemarin OCBC bikin satu survei, di FFI, Financial Fitness Index 2024, milenial dan Gen Z yang income-nya 5-15 juta per bulan, ini kabar baiknya bagus nih. Punya dana darurat enggak? 2023 yang punya cuma 17%. Yang biru, dari pie chart itu yang biru. 2024 naik, berarti kabar baik ya. Literasi keuangan menabung sudah mulai terbuka kesadarannya. Ini kabar baik nih, jadi 25%. Punya tabungan dana darurat. Minim 3-6 bulan biaya hidup. Saya tarik lebih panjang tuh. Yang nyatet, dan saya ngomong yang punya aja ya, kalau nggak punya ya sudah gitu ya. Yang nyatet dan bisa ningkatin tabungannya sampai 3-6 bulan biaya hidup itu persentasenya bagus, 17% ke 25%, walaupun masih kecil ya lumayan naik. Yang nyatet dari Gen Z dan milenial 79%. Jadi ada korelasi. Kenapa dia bisa nabung? Karena dia bisa ngontrol pengeluarannya. Dicatat. Bagus nih, 79%, 21% aja. Yang mungkin memang orang tuanya kaya, jadi nggak usah nyatet berapa aja, minta habis, dikasih, ya jelas bisa nabung ya. Tapi ini menarik nih. Dan itu sudah yang nyatet 12 menjadi 41%. Itu growth yang bagus. Saya senang lihat data ini. Berarti ya sekarang Gen Z dan milenial kesadarannya untuk bikin budgeting, termasuk anak saya review tiap bulan catatannya dia. Ini pengeluaran saya. Jadi targetnya kalau sebelum dia minta uang jajan, dia harus kasih report ke saya. Pengeluaran kamu bulan lalu berapa? Kalau nggak ada report, saya nggak transfer uang jajannya. Nyatet. Kadang-kadang butuh gitu ya. Reward punishment-nya juga jalan. Oh ya udah, berarti dia bisa nabung. Saya suruh bukain rekening saham, saya ajarin dia gimana investasi saham. Nah baru kita bicara investasi. Karena saya usia 20 tahunan juga. Nah sekarang yang saya sedih yang bawah. Buat apa tabungan ini? Saya pikir tabungan buat masa depan. Ternyata yang buat masa depan 61%, 39% ngomong buat gaya hidup. Istilahnya FOMO. Tahu FOMO? Gua nggak boleh ketinggalan film terbaru. Kafe terbaru yang terkeren, mau selfie di situ. Ya itu ya, fear of missing out, takut ketinggalan. Dan ternyata mereka nabung, fokusnya masih salah. 73% naik ke 80, biar gua nggak ketinggalan zaman. Wah ini rada sedih saya. Ternyata nabungnya harus diarahin lagi. Makanya nanti belajar yang kedua harus belajar investasi. Jadi lihat data ini ada senangnya, ada sedihnya saya. Nabungnya berhasil meningkat Pak datanya, tapi tujuannya masih meleset. Buat apa? Buat tampil beda ya. Buat supaya bisa ikutan mejeng. Waduh itu masih perlu. Berarti
seminarnya lebih banyak lagi untuk ngajarin anak muda. Nah sekarang bicara at least ya, sekarang kurang investasinya. Nah investasi juga bisa salah ternyata. Coba kita lihat ya sebentar, ini waktunya agak panjang, tadi udah minus waktu habis ya. Gimana, sampai sini aja? Sampai jumpa teman-teman. Gimana, dikit lagi ya. Oke, diskusi dikit. Kalau ada investasi A, B, C, D, E, yang A bisa untung 14%, yang E bisa 31%. Saya mau nanya, siapa yang tertarik dengan yang 31%? Yang E, boleh angkat tangan. Wah ini cuan habis nih, bener nih saya tertarik. Ini nggak ada salah bener loh ya. Terus wah habis itu saya dipermalukan, enggak ada. Ya. Ini benar-benar ya, saya tertarik dengan 31, angkat tangan. Nanti saya nggak akan tunjukin barangnya, tenang aja saya nggak jualan kok ya. Yang tertarik dengan 14%, ada? Yang di tengah-tengah atau nggak tertarik untuk investasi ya. Nah, ini hubungannya sama apa? Ini dengan karakter profil risiko. Kalau saya 14% berarti saya orangnya konservatif. Cuan dikit aja cukup. Yang kanan bonek, orang Surabaya asli itu namanya ya. Wah nekat, kenapa? Kalau saya buka di bawah, di atas hasil ternyata ada risiko. Yang 31 risiko ruginya berapa? 28. Saya mau nanya sekarang, yang tadi pilih 31, setelah saya buka resikonya bisa rugi 28%, ada yang berubah pikiran enggak? Loh serius ya, ada yang berubah pikiran atau tetap sama, tetap 31? Ada? Boleh angkat tangan tadi yang berubah pikiran? Tadi saya milih 31 berubah, kenapa berubah Pak? Oh gitu ya, saya nggak tahu loh ternyata bisa rugi segitu gede. Ini yang harus belajar. Neglected investasi, itu artinya saya cuek. Kata temen lah itu lah ikut-ikutan, nggak belajar. Dan selalu kalau kata temen atau penawaran sales atau agent, itu selalu ngomong cuannya, nggak pernah ngomong ruginya. Jadi kalau temen tawarin untung tinggi harus tanya, ini resikonya tingginya seberapa? Merahnya nggak pernah dibuka waktu jualan Pak. Kalau merahnya dibuka nggak ada yang beli, benar ya? Tapi kita harus belajar, di balik penawaran keuntungan pasti ada resiko. Memang yang resikonya kecil, saya hanya bisa rugi 6%, berarti kita disebut cukup konservatif. Nggak ada salah loh, agresif itu boleh asal belajar dan siap menanggung resiko. Yang nggak boleh kalau nggak belajar. Nah sekarang kita mau belajar. Ini yang ditutup-tutup. Wah ini semua udah penipunya online Pak hari ini. Udah nggak ada yang pakai manual lagi, buka toko gitu ya, penipunya. Dan OJK rajin menutup. Nih, RIP semua udah. Jadi kalau klik bahaya juga ya, kalau saya sampai salah ngeklik. Bisa kejebak loh ini. Makanya belajar dulu dari OJK. 2L, ini peringatan penting buat kita juga hari ini. Kalau investasi, ilegal, berarti tidak ada izin OJK. Kalau legal kan izinnya ada. Ilegal, hilang. Loh ini kalau situs websitenya ditutup, hilang cari kemana kalau online? Enggak ada tokonya, tadi makanya nomor 1 cek ya. Oh ini tokonya di mana? Ada enggak ya? Kantornya ada enggak? Kalau cuma tawarin cuannya aja, kejebak kita ke sini. Ini trap yang di investasi. Legal penting. Kedua logis, masuk akal enggak sih? Nawarin 31%, terus dia bilang ini enggak ada resiko. Bilang aja pret. Bisa cuan 31 enggak ada resiko. Pasti ada yang disembunyikan. Itu enggak logis. Nah makanya ikutin aja aturannya, tanya mana legalitasnya, dan ini bisa cek juga di websitenya OJK. Bahkan kalau ada yang kita curiga, laporkan. Hari ini OJK terbuka dengan laporan, pengaduan masyarakat. Makanya kalau diadukan nanti ditutup, ini efeknya ke situ, supaya enggak ada korban berikut. Memang kalau kita gampangan, ya ada orang gini loh, sangat pengen cuan, dia fokusnya ke resiko tinggi terus, ini salah, namanya terlalu agresif. Atau nggak mau belajar yang kanan ini, terlalu konservatif, salah. Ya wes kita belajar lah, ya nanti waktunya belajar kapan, karena firman itu juga ngajar kita. Misal contoh nih, prinsip ya, tadi talenta prinsipnya gini, apa yang ada di tangan kita, tadi hamba yang dipanggil oleh tuannya kan dikasih 1, 2, sama 5 talenta. Kebetulan yang 5 talenta jadi berapa nanti setelah tuannya kembali? Lama sudah itu enggak besok kembalinya, enggak lama ya. Lama sesudah itu di sosial kitab kembali ternyata yang 5 talenta menjadi
10 itu multiplikasi. Tuhan juga mau. Yang apa yang dipercaya kita berkembang. Yang 2 jadi 4. Yang 1 gimana? Disimpan, nggak belajar. Neglected investment bicara soal juga kadang-kadang kemalasan. Jadi nggak belajar juga. Akhirnya disebut hamba yang jahat. Padahal salah satu prinsipnya, ini yang hamba yang jahat dimarahin begini. Sudahlah seharusnya uangku itu yang 1 talenta, kau berikan kepada fund manager. Itu reksadana, ya, itu bank yang menjalankan investasi dengan deposito. Tentunya yang legal dan logis. Walaupun investasi juga harus belajar, karena di Matius yang bawah ini ditulis ada orang menjaring, kalau menjaring itu ngelempar jaring, apalagi di kenjeran. Kalau ditarik ada ikan yang baik, ada sandal jepit sama botol aqua bekas. Ya. Nah, kalau kita berinvestasi jangan begitu. Waduh, pokoknya diambil dulu dah ya. Nanti yang botol dibuangin semua. Sandal jepit dibuang gitu ya. Jangan, belajar. Nah, kalau nggak belajar kita terjebak. Nah, nanti belajar kalau low risk apa, middle risk apa. Saya nggak bahas produk hari ini. Tapi setiap bagian kita perlu tahu. Dan ada prinsip pengkhotbah yang berkata, berikan kepada bagian pada 7, bahkan 8 ini bicara diversifikasi. Penyebaran resiko. Ternyata ada semua ya di ayat ya. Terus yang kedua, jangan malas untuk belajar. Pengkhotbah yang di bawah 11 ayat 6 berkata, taburkan benih pagi-pagi, jangan bikin tanganmu beristirahat petang hari. Belajar wajib. Karena kita tahu hari ini, tahun ini yang untung apa ya. Wah, emas naik tinggi ya. UPS Gold tambah mahal kalau mau beli ya. Makanya belinya tahun lalu kan begitu ya Pak. Emasnya udah naik tinggi. Nah itu kalau ngerti Pak, belum belajar nggak apa-apa ya. Tunggu aja, nanti nabung dulu. Bisa untung berapa ya. Jadi kita bisa tahu apa yang hasilnya baik, apa yang tidak baik. Nah pilih, tiap tahun ada kok yang naik tinggi, ada yang kurang baik. Yang untung besar itu yang dipakai. Nanti dipakai, actionnya sudah beli, dievaluasi, tujuannya buat jalan-jalan, tujuannya buat untuk beli rumah, pendidikan anak, tercapai, bikin investasi baru. Nah ini rule of the game-nya diikutin. Dan semua investasi harus dari uang sisa, bukan sisih ya. Kalau tadi yang sisih itu giving sama saving. Oke, ini kesimpulan aja sekarang ya. Investasi harus legal, mau properti legalnya gimana? Ya suratnya ya. LM juga begitu, kalau beli online ada loh tadi ya, di Tokopedia ada online, harus ada izin OJK Bapepti. Jangan sembarangan situs, kalau sembarangan situs hilang duit kita. Yang jual emas online banyak, tapi nggak jelas, nggak ada izin OJK, hilang Bapak Ibu ya. Jangan klik sembarangan ya. Terus kemudian kalau mau pakai utang, namanya leverage, hanya boleh 3 barang ini. Kalau emas belinya, ini batangan ya, kalau perhiasan kan nggak boleh utang ya, harus lunas. Kalau beli emas batangan, bisa leverage di bank syariah, tadi di Pegadaian, bahkan di mereka bisa beli harganya 1:5. Jadi DP 10 kayak DP rumah. Saya bisa pinjem harga emas hari ini yang 5 kali lebih besar. Nanti kalau 5 tahun lagi lunas saya cicil, emas punya saya harganya udah naik lagi. Kemarin yang tahun lalu, 2 tahun lalu lakukan udah cuan banyak. Dengan cara leveraging. Boleh ya, karena ini disebut utang dalam tanda petik yang masih baik. Tidak disarankan, tapi diperbolehkan. Ya ini disebut utang baik. Properti, boleh pakai KPR? Boleh. Ya diperbolehkan. Kalau bisa cash ya bagus. Tapi harga properti naiknya lebih tinggi Pak, ya udah pakai KPR ya, asal bunganya kecil. Bunganya lagi promo nih, ulang tahun boleh. Bisnis boleh nggak? Boleh kalau pengembangan bisnis. Permulaan bisnis nggak boleh pakai utang. Nah ini rule-rule ini mesti diikutin dalam berinvestasi Bapak Ibu. Supaya nggak kejeblos lagi. Karena kalau pengen cepat kaya kejeblos dengan yang satu ini, ini udah digital. Zaman dulu slot machine itu kan pakai gini. Ya, tergantung rantainya berhenti, nggak bisa diprogram kalau rantai ya. Kalau sekarang nggak bakal menang. Tapi ada orang yang coba-coba kan begitu. Terus dia ngomong gini, situs resmi terpercaya. Ada istilahnya ya. Istilahnya gini. Istilahnya gacor, istilahnya mana ya? Oh nggak ada di sini ya. Terus influencernya hari ini, misal ya,
Saya nggak tahu ini real atau enggak, ini kan data yang dilaporkan, pakai nama-nama terkenal, mereka pakai influencer. Kalau dia real mempromosikan, bukan cuman yang bandarnya, influencernya ditangkap. Jadi jangan coba-coba kalau jadi YouTuber, influencer, Bapak Ibu mau jadi yang iklankan. Kalau iklan sampo boleh lah ya, punya rambut bagus, rambut Sunsilk, gini boleh ya, walaupun kita keramasnya pakai merek lain. Ya, kita butuh itu ya, rambut kita buat promosi dibayar. Tapi kalau untuk ini jangan. Nah, saya nggak tahu ini real atau enggak, karena sekarang AI aja foto saya bisa ngomong, bisa, wah gini begitu ya bisa ya, zaman sekarang juga bisa fake kan begitu ya. Nah yang jelas kalau Bapak Ibu coba klik, pasti ada peringatan ini. Contoh ini misalnya, jangan dicoba ya, terus kemudian di advance gitu, jangan ya. Kobe 138 Pro, dia akan bilang begini, attackers might be trying to steal your information from ini judul-judul yang ada. Passwordnya bisa ketahuan, kredit card yang kita input ketahuan. Ya. Terus kalau Anda pengen main, pasti Anda klik mana? Advance. Nah ini muncul kenapa Pak? Tahu nggak? Karena di HP saya, di laptop saya ada proteksi. Ini kalau nggak ada proteksi ini nggak muncul peringatan ini. Terus Anda bablas saja. Bahaya banget kan? Ya balik, saya tentunya klik yang kanan lah ya, jangan advance ya, back to safety. Udah, memang kita nggak niat kok. Tapi memang hari ini korbannya udah banyak dan saya terakhir ngobrol nih sama temen. Ini dioperate dari mana sih? Indonesia ini udah korbannya, berarti berapa triliun tadi datanya ya? 3 juta orang yang kena, duitnya udah berapa ratus triliun. Sasarannya Gen Z, yang melek teknologi, ini direkrut jadi karyawan. Ini orang-orang yang baju oranye ini, bisa dilihat dari tampangnya lah, dari belakang walaupun nggak lihat di depan ya. Tampangnya kan bukan bapak-bapak yang gendut, yang tua begitu lihat tuh. Anak-anak muda, fresh grade, digaji lebih dari pasar, katanya 8 juta statnya. Lulusan IT, BINUS dari Untar, yang punya prestasi. Karena cari kerja susah, ditawarin, jadi dealer. Kantornya pasti nggak tempat yang benar, ada hunian, ada rumah, apartemen ya, kasih haji standar. Bahkan beberapa kemarin ketangkep di Medan, dikirim ke negara-negara Kamboja, Filipina, jadi TKI, operate di sana. Nah ini sudah mulai banyak yang ditangkepin. Satu, jangan jadi influencer, perhatikan kalau anak-anak kita dapat kerjaan, waspadai. Nanti kena baju oranye ini enggak enak. Ya, kita juga keluar duit bocor nih ya. Iklannya memang menarik nih istilahnya nih ya. Wah, saya sampai cari tahu di Google juga. Pola gacor hanya dengan 20.000 bisa profit. Gacor itu apa sih? Orang bilang itu menangan begitu. Ini loh nggak pernah rugi ya. Ingat ya selalu ya kalau nawarkan menangan pasti pret begitu ya. Makanya banyak orang terjebak karena tidak tahu ini adalah jebakan. Jadi kalau sudah tahu kita harus keluar. Untuk keluar ada 9 langkah, ini bahasnya sesi yang lain. Ya, saya nggak bahas ini, tapi ada jalan keluar. Dan jangan percaya jalan keluar yang ditawarkan seperti ini. Ini penawaran juga pop up nih sering nih. Mengatasi masalah tanpa masalah, Anda bikin masalah baru. Karena yang menjanjikan ini, dia minta data kita, nomor HP kita, tanggal lahir, nama orang tua. Kalau ditelepon memang Anda tidak diteror debt collector. Karena nomornya udah pindah ke saya kan. Pak utang apa yang nggak tahu diri ya sudah. Iya Pak, santai saya yang dimarah-marahin, saya nggak utang ya. Tapi Anda sudah nyerahkan nyawa, udah bayar lagi. Ini biasanya pengacara-pengacara dalam tanda petik. Anda bayar di muka, sukses bayar lagi di belakang. Jangan sekali-kali pakai ini. Ini nyerahkan nyawa lagi. Tadi ada nyerahkan online, ini nyerahkannya secara sukarela. Waduh, kalau dihack masih mending ya. Jadi tenang, hadapi debt collector, ada aturannya, ada caranya untuk ngadepin ya. Ada jam kerja, nggak bisa dilanggar nih Bapak Ibu ya. Dan kayak kalau macam-macam laporin ke OJK. Dia bisa pakai segala kejahatan undang-undang ITE ini dilanggar, ya ada pasalnya, kita harus dilengkapi dengan hukumnya. Misalnya dia nyebar data, nggak boleh undang-undangnya ini.
Terus dia pakai cara peretasan cyber hacking, bisa pakai phishing tadi ya, bisa pakai morphing, pakai scammer. Ini data-data nggak boleh. Dan kita bisa akses OJK punya handout untuk bagaimana self-help toolkit kalau memang kita menghadapi Bapak Ibu ada bekalnya. OJK sekarang lumayan proaktif. Jadi kalau memang ada teman nanti butuh dibantu, Bapak Ibu bisa equip mereka. Kesimpulannya, nah ini saya tuh, kalau kita mau smart ya, walaupun kita punya HP yang sudah smart ya, tapi ngaturnya harus tangan kita. Karena HP kita nggak bisa ngatur, kita bisa pakai software yang ada, aplikasi yang gratis tadi ya, tapi kontrolnya tangan kita. Kedua, kenali kalau memang udah jatuh, kenapa saya salah kemarin, harus diperbaikin, ada solusi. Dan yang ketiga, kalau sudah jatuh, jangan lari, hadapi. Anda nggak sendiri, nanti gereja bisa ngasih solusi juga, pendampingan dan seterusnya. Ya selesaikan dengan cara yang benar, jangan cari cara di luar penawaran-penawaran yang tidak benar. Oke, thank you untuk semua yang hari ini mungkin ada pertanyaan lebih jelas ya nanti ya. Baik, Oke. Terima kasih Pak. Oke silakan Boleh duduk, dibuka pertanyaan buat teman-teman yang dari sebelah kiri silahkan atau sebelah kanan mulai. Bisa langsung cepat. Oke yang di depan boleh kasih mic di sana dan sebutkan nama dan juga langsung bertanya dan langsung akan dijawab ya Pak ya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Pandu. Di sini saya mau nanya soal pinjol sih Pak. Kemarin ada kejadian saudara saya, HP-nya kan kejamret di Jakarta. Terus setelah beberapa saat kemudian dia didaftarkan pinjol. Didaftarkan pinjol pakai datanya dia yang ada di HP itu. Nah kira-kira kalau misalkan pinjol tersebut itu nggak dibayarkan, itu sebenarnya di masa depan apa sih yang akan terjadi? Padahal dia nggak hutang, udah lapor ke polisi pun juga nggak ada kelanjutannya gitu, kayak no hopes lagi gitu. Gitu sih Pak. Oke, Pak Pandu ya, temennya ya. Nanti kasih tahu temennya ada ya. Pertama, sebenarnya waktu HP-nya hilang, yang perlu diamankan nomor satu apa sebenarnya? Nomor. Apa? Nomor, betul. Tadi nomor itu udah identitas pribadi kan, udah kayak nick nantinya. Dia harus blok nomornya dulu. Kalau enggak ya nomornya beredar kemana-mana. Data semua pasti kebuka seperti itu. Yang kedua tadi HP-nya nggak keprotek. Oke lah, kalau udah terlanjur, istilahnya udah, ya kita cari solusi ya. Pertama, kalau kita nggak pakai dananya, berarti kan istilahnya ini kejahatan ya. Lapor polisi itu cuma buat backup. Sebenarnya bukan berharap polisi nanti akan nangkep orangnya, nggak bakal dicari ya. Nggak bakal, wani piro, begitu. Nggak bakal. Tapi surat laporan ini perlu nggak? Perlu. Nah nanti misalnya kalau kejadian ada tagihan-tagihan seperti itu, nah kita bisa menjawab, saya korban, ini buktinya surat lapor polisi. Itu tujuannya ya. Nah tapi yang perlu dilakukan apa? Nanti dari 9 langkah itu ada. Nomor 1, cek Slik OJK, itu data kita yang terdaftar di negara. Slik OJK itu sistem layanan informasi konsumen, debitur kredit ya. Nah, waktu saya masukin nomor KTP datang ke sana atau bisa pakai online juga, akan keluar. Nah, kalau memang saya nggak pakai uangnya, muncul data-datanya ini, hubungin pinjolnya, perusahaannya. Laporin. Saya jadi korban, ada bukti dasar surat polisinya juga, ya seperti itu. Misalnya ada kami, ke siapa, paylater mana, seperti itu. Laporin dulu, jadi sebelum kita ditagih ya, kita harus proaktif, laporin dulu. Nah, saya bicara dengan siapa, atau saya harus tulis surat email kemana, minta alamatnya, begitu. Emailnya juga jangan email pribadi, harus email customer care gitu, @gmail jangan, kalau itu pribadi ya, @apaadakami.com boleh. Nah setelah tulis, pegang juga, itu sebagai bukti saya sudah lapor. Jadi artinya kalaupun karena saya nggak pakai, saya nggak mau bayar, boleh sebenarnya ya, saya korban. Tapi kalaupun ada debt collector nanti karena saya nggak bayar, kita juga bisa menjawab. 1, saya korban, ada laporan polisi. 2, saya cek Slik OJK, ada nama ini, saya sudah duluan telepon sebelum saya dapat teror. Seperti itu. Ya itu step awal ya, nanti kalau berikutnya kedua, ketiganya bisa dibantu. Karena tadi step keluarnya 9 langkah, agak panjang juga sih ya. Tapi step awalnya cek Slik OJK. Ya, menjawab Pandu? Nanti boleh nanya lagi kalau itu sudah dilakukan. Iya, langsung bertanya. Nama dan juga langsung pertanyaannya apa. Shalom Pak Juwono, Shalom. Saya Dwi Utami. Pak, saya mohon info apakah benar untuk resesi ekonomi yang sampai dengan tahun 2026 seperti yang saya biasanya dengar lewat YouTube, nabung emas, perbanyak nabung emas.
dan uang tunai. Apa betul itu? Mohon infonya, terima kasih. Terima kasih. Ya ibu dengerin YouTube hamba Tuhan yang nggak belajar ekonomi gitu ya. Pakai pewahyuan, pakai nubuat. Kalau saya sih ya gini, kalau cari dokter jantung, ya yang ngerti jantung kalau saya sakit jantung. Jangan cari dokter kulit gitu ya istilahnya ya. Mungkin penalarnya begitu. Jadi kalau memang bukan di bidangnya mending nggak ngomong lah. Tapi ada orang yang demi konten ya ngomong aja ya. Tahun depan resesi, beli emas ya. Ya kalau saya sih denger aja, apa perlu dipercaya ya? Tadi saya bilang jawab sendirilah. Kalau dia dokter jantung terus ngomong penyakit kulit ya atau dibalik ya mana bisa. Di situ ya. Jangan percaya. Kata kuncinya begitu ya. Oke, itu jawabannya. Kalau nabung emas bagus ya dari dulu ya. Kan investasi nabung itu baik-baik saja semua, teman pasti belajar. Jadi bukan sekarang bagus, kemarin enggak bagus atau nanti tahun depan enggak bagus, enggak ya. Memang selama namanya investasi kalau belajar ya apa aja tergantung profil risiko kita, tujuan kita ya bagus. Ya. Saham bagus atau jelek atau judi ya tergantung lagi. Kalau belinya nggak belajar, cuman belajar ikut-ikutan teman ya judi. Karena nggak belajar ya. Tapi kalau saya belajar terus kemudian saya tahu itu enggak, itu sama dengan investasi. Beli saham itu sama dengan beli perusahaan kan. Saya beli perusahaan misalnya seperti Bank BCA, seperti Astra, ya enggak judi. Walaupun Astra kemarin kegoncang, kenapa harganya turun? Ya karena ada serangan mobil China. Jadi itu pasar banget gitu, itu bisnis. Waktu saya masuk sama Astra, saya tahu resiko bisnisnya Astra. Waktu saya beli saham BCA, saya tahu resiko bisnisnya BCA. Dan kalau BCA cuan terus laporannya ya saya ikut dapat dividen, begitulah ya. Persis seperti itu, harus belajar kata kuncinya. Makanya jangan mengabaikan pembelajaran. Gitu Bu. Oke baik, satu lagi pertanyaan ada? Satu lagi pertanyaan? Oke silahkan, boleh dikasih mic dan berdiri di tempat dan perkenalkan nama dan pertanyaan. Baik, selamat sore. Saya Argian. Saya mau bertanya Pak, ini terkait saya kan ada tabungan dan juga deposito nih Pak. Tapi deposito saya ini saya taruh di bank online. Yang notabene mungkin tidak ada bank secara fisik gitu Pak ya. Nah itu apakah nanti misalnya suatu saat ternyata bank itu sudah hilang gitu Pak. Dan saya masih ada deposito di sana. Ini juga mungkin saya kemarin juga sempat mau naruh dana saya berpikiran gitu Pak. Ini ada kayak tabungan emas yang nyicil gitu Pak. Tapi juga dari bank online gitu. Apakah ini aman Pak? Dan juga nanti kalau misalnya ada hal yang di luar dugaan, apakah uang itu bisa kembali Pak? Dan bagaimana caranya Pak? Gitu Pak. Oke, ya ini udah belajar ya. Saya senang kalau mau belajar bagus ya. Apakah bank online aman? Ya sebenarnya kalau tadi 2L ya. L pertama apa? Legal. Ya kalau bank itu ada izin OJK, mestinya ya beroperasinya tidak ilegal. Itu nomor satu yang dipegang ya. Tapi apakah logik? Tadi logik lagi ya. Yang kedua L-nya kan logik ya. Legalnya udah beres tapi logiknya masuk nih. Berapa bunga yang ditawarkan oleh bank tersebut? Biasanya bank online nawari bunganya berapa? Oh 6, 7, 8. Nah kita harus cari tahu lagi. Level aman yang namanya dijamin negara lewat lembaga penjamin simpanan bisa di Google. Itu adalah 4,25% untuk bank umum, 6,25 untuk bank pasar. Ya, berarti kalau ditawarin 6, ini bank umum ya, kalau yang online bank umum, berarti tidak dijamin oleh LPS. Legalnya masuk, logiknya nggak masuk. Kita udah tahu sekarang, resikonya kalau bank online ini bisa ditutup nggak? Bisa. Duit kita gimana? Tidak dijamin. Jadi artinya harus dipilotin dulu, hartanya dijual dulu, dibagi rata, kalau nggak cukup ya kita akan dikembalikan proporsional. Risikonya seperti itu, seperti undang-undang PT, undang-undang kepailitan. Ya, harus pegang dulu bahwa itu. Tapi kalau tanya gini, Pak, masa sih Pak, ini bank online-nya terasosiasi terhadap apalah platform apa yang bagus atau apa seperti itu. Ya kalau sebulan hari ini mungkin nggak dengar berita-berita platform itu, boleh. Tapi kalau sebulan di rollover sampai 30 tahun ya saya enggak tahu. 30 tahun lagi masih ada enggak situs online itu. Ya itu gitu kira-kira ya. Logiknya enggak masuk kalau 30 tahun lagi nanya dukun aja enggak tahu ya gimana. Gimana kita mau berani naruh begitu panjang. Itu bicara soal namanya resiko. Gimana kalau yang emas, yang online? Ya memang sebenarnya hari ini enggak perlu datang semua kok. Investasi itu bisa di handphone semua. Nyatet di handphone, belanja tadi di handphone ya. Makanya penting banget handphone kita ini dikelola dengan benar loh. Ya, diprotek juga, jangan sampai bobol, dihacker, dan bahkan kalau buat belanja harus hati-hati. Yang kalau beli emas sih bagus ya daripada beli yang masukin keranjang kuning tadi ya. Ya tapi kalau keranjang kuningnya beli emas oke. Cek lagi, ya misalnya pakai Tokopedia itu menjual produk cicilan emas dari 2 perusahaan. Satu namanya Peluang, kedua Pegadaian.
Peluang ini siapa? Peluang ini grupnya UOB. Mencari lagi Google lagi kan, perusahaan ini kantornya di mana, seperti itu. Izinnya ada enggak? Ada OJK, ada Bapepti. Dua ini, saya nggak tahu yang lain ya. Jadi nggak sembarang online juga, mesti dicek. Nah, terus saya cari tahu nih izin Bapepti itu seperti apa. Bapepti itu Badan Penyelenggara Perdagangan Berjangka. Karena dia emas, nanti akan dibalikin ke OJK setelah ini. Sekarang masih terbagi ke Bapepti. Sistemnya gimana? Rupanya, jadi kalau toko emas kan, misalnya UBS nih, kalau mau jualan emas ya dia harus beli dulu, mungkin ada jadi perhiasan, diracik dulu dan seterusnya lah, modalin lah istilahnya. Ternyata si peluang ini, ya kalau pegadaian gak usah tanya lah, emasnya banyak, karena begitu mau lebaran kemarin yang gadain banyak, begitu nggak laku ya dia cor jadi satu jadi emas juga. Jadi waktu dia mau jualan retail ke online, dia harus tempatkan itu kelipatan 10 kilo. Emas sekilo sekarang berapa? Kalau 1,4 berarti 14 miliar ya. Nah 10 kilo itu 140 miliar. Jadi dia harus punya modal, kulaan dulu lah istilahnya. Dan itu ditempatkan di Bapepti, disimpan di Kastodian Sentral Berjangka Indonesia. Dan dia dibatasin jualannya maksimum sebesar nilai emas itu, 140 miliar. Jadi waktu kita beli 10.000 kan bisa di online tuh. Dapatnya 0, kalau 1 gramnya 1,3, 1,4 ya 10.000 dapatnya 0,00001 gitu ya, gram. Besok beli lagi 00 naik ya, 003 gram, aman. Nanti satu hari kalau kelipatan 10 gram, mau dicetak dia punya 10 kilo kok. Jadi kita dikirim tuh, wah, ada ongkirnya tentu ya, harus diasuransi waktu dikirim, simpen. Tapi saran saya kalau memang pengennya beli yang batangan ya udah, atau yang perhiasan ya langsung aja ke toko. Tapi kalau mau nyicil 10 ribuan ke online boleh, asalkan tadi legalnya benar. Kedua, logiknya masih masuk akal harganya, dan sistem ternyata kontrol Bapepti itu cukup aman. Dia harus punya modal, baru dia boleh jualan. Kalau udah tembus 140 miliar jualannya laku misalnya, dia harus taruh lagi 10 kilo lagi. Baru dia boleh jualan, kalau enggak dia di-cut, enggak boleh jualan. Gitu, kira-kira sistem online tuh ya mesti tahu di balik layarnya seperti apa. Jangan asal ya, kalau ada yang nawarin, ini klik aja ada emas.com, enggak ada OJK-nya, enggak ada Bapepti-nya, ya jangan coba-coba ya. Gitu kira-kira. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Pak Johono. Saya tahu dari wajah-wajah Bapak Ibu semua masih banyak pertanyaan, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Satu aja kesimpulan, tetap gabung di Bipro aja, karena next Bipro akan mengadakan yang seperti ini part 2. Kasih tepuk tangan dulu Pak Bipro. Oke, Ya, Pak, Pak. yang terakhir bisa kasih closing statement Pak, terakhir Pak. Oke, nah teman-teman hari ini saya senang ya. Ini teknologi yang berubah ya, artinya segala sesuatu sekarang mudah ke kontrol. Tapi semua kontrol di tangan kita. Kedua, ya kita harus tunduk kepada Sang Tuhan. Istilahnya jangan mata duitan ya. Sehingga semua kita nggak akan terjebak, karena orang yang terjebak karena mereka lupa bahwa kita cuma dititipin, harus bertanggung jawab satu hari, dan belajarlah kelola dengan baik. Satu hari kita harus jadi hamba yang baik dan setia, berhasil mengembangkan yang Tuhan percayakan. Oh, Pasti boleh kasih bisa. tepuk Ya. tangan buat Pak Johono.